Cinta Terlarang, Mantan Mafia, Bab 26, Ella Ngambek. Bertemu Zahra mengingatkannya dengan sang bunda, sudah hampir 1 bulan lamanya ia tak bertemu. Bahkan untuk saling berkomunikasi pun sangat terbatas. Ingat bukan sejak penyerangan waktu lalu, Ella benar-benar membatasi pergerakannya, terlebih bersama ibu dari pria yang sudah mengklaim miliknya ini, ia merasa nyaman. Untuk ngobrol pun, mereka berdua begitu nyambung. Mereka makan malam hanya bertiga, sebab Anton sedang berada di luar negeri. Kenapa di sini? Erik mendekat dan duduk di sebelah Elle. Si empunya hanya melirik, lalu menatap kembali rintik hujan yang sudah tak sederas tadi. Mengabaikan pertanyaan Erik, kenapa lo seperti ini? Bertanya Ella menatap ke arah Erik, membuatnya mengernyit heran. Kenapa lo bersikap seperti ini? Kita bahkan gak saling kenal sebelumnya, atau jangan-jangan lo deketin gue karena mau ambil mobil lo yang udah jadi milik gue? Ella memicing menatap Erik dengan curiga. Erik terkekal, mengacak rambut Elle gemas yang sudah menjadi candunya. Bahkan saya bisa memberi lebih dari 1, jika saya mau, jawabnya sombong. Dia, narsis lo. Iya si paling kaya. Ella melemas kesal. Kamu percaya cinta pada pandangan pertama? Itu yang saya rasakan ke kamu. Elle terdiam, namun beberapa detik kemudian terkekeh. Bukan karena lo jadiin gue pelampiasan. Tanya Elle mengangkat sebelah alisnya. Erik menggelan, tatap saya. Menempelkan kedua tangannya di pipi Elle dan diarahkan ke depan wajahnya, sehingga pandangan mereka bertemu. Sejenak Elle terpaku memandang wajah tampan ini. Wajah yang selalu datar dan anggun, jika di luaran sana kini tak ada lagi. Hanya ada wajah tampan dengan tatapan sendunya. Apakah ada kebohongan di mata saya ini? Geranyanya sekali lagi. Ella menggeleng, lalu mengangguk. Tapi itu tidak cukup untuk menembus tembok. Yang gue buat sekokoh, mungkin, walaupun respon tubuh gue selalu beda dengan apa yang ada di pikiran gue. Sekali lagi itu tidak cukup untuk membuat gue percaya yang lo bicarakan. Nyatanya ucapan Ella berbanding terbalik dengan hatinya. Saya tidak peduli apa pendapat kamu. Yang jelas kamu adalah milik saya, Bang. Erik semakin intens menatap Elle, hingga tak ada jarak antara mereka berdua. Perlahan Elle menutup kedua bola matanya. Entah siapa yang memulai bibir keduanya sudah menyatu. Awalnya Ella hanya diam, pikirannya menolak. Namun respon tubuhnya berbeda. Erik semakin memperdalam ciumannya, lidahnya mulai mengabsen setiap geratan gigi putih Elle. Entah keberanian dari aman Elle membalas ciuman itu, yang tak kalah panasnya bibirnya membentuk bulan sabit. Erik semakin membaret, tubuhnya sudah panas dingin bahkan yang di bawah sana juga sudah membesar dan terasa begitu sesak. Terlebih Elle memiringkan kepalanya mengikuti ritme yang dimainkan oleh Erik. Kedua tangannya terulur merangkul punggung kekar Erik. Tangan kekarnya membuka zipper belakang dress yang dikenakan Elle. Ia mengusap dengan gerakan seringan bulu, membuat Elle mengeluarkan desahannya. Beberapa detik kemudian pikirannya tersadar. Ia mendorong dada bilang membuat si empunya mengernyit dengan tatapan sayunya. Lo melewati batas, Erik. Gue bukan wanita murahan yang bisa dengan mudahnya menyerahkan tubuh gue dalam kukungan lo. Ini penghinaan buat gue. Geramnya kesal menatap nyalang Erik. Lalu Ella merapikan pakaiannya dan segera pergi dari sana, pergi sejauh mungkin. Malu sekali rasanya Ale. Erik kesal dan gemas sekaligus, padahal dia menikmatinya. Kekehnya lalu melihat sesuatu di bawah sana yang sudah menegan. Dengan wajah frustasinya ia harus bersoluria kembali. Oh, dari mana kok terburu-buru? Bertanya Zahra saat berpapasan dengan Ale yang berjalan buru-buru dengan wajah seperti menahan amarah. Bertemu Zahra, Ella segera merubah raut wajahnya. El izin pulang dulu ya Tan. Pamitnya, kok pulang? Kan menginap di sini sayang. Lagi pula ini sudah malam. Dia mendekat ke arah Ale. Nggak apa-apa Tan. Terima kasih untuk undangan makan malamnya. Masakan Tanti mantap. Ucapnya menunjukkan kedua ibu jarinya. Jujur sama Tante, kamu berantem sama Erik. Gertapan Zahra menyelidik. Nggak kok Tan, nggak ada apa-apa. Itu sahabat aku udah jemput. Jawabnya gugup.
lalu melakukan cipika-cipiki dengan Zahra. Pele keluar dari mansion yang cukup luas ini dengan langkah lebarnya. Sebelumnya ia sudah menghubungi Maureen untuk menjemputnya. Erik baru saja keluar dari kamar mandi 15 menit kemudian. Hendak mencari Elle selepas kejadian tadi, ia terpaksa harus menuntaskan hasratnya. "Ma, kok di sini?" Bilanya Erik terkejut ketika membuka pintu kamarnya. Sang mamah udah berdiri menatapnya, nyalang dengan bersedekap dada. "Habis kamu apain anak orang, hah? Lu sampai dia kabur begitu?" Suaranya Zahra memicing terhadap anaknya. "Kabur? Kok bisa dia sekarang di mana, Ma?" Dijawabnya panik, lalu berjalan melewati Zahra begitu saja. "Di mana Elle?" Ditanyanya dengan wajah datarnya kepada pengawal yang berjaga di depan, maksud tuan wanita cantik tadi. Dijawabnya gugup menunduk tak berani menatap Erik yang sepertinya sedang tidak mood itu. "Bugeng, kau menatapnya, ha? Kurang ajar." Erik memukul pengawal itu. "Dia milik saya. Ini peringatan untuk kalian, jika dia datang kemari tundukkan pandangan kalian." "Maaf tuan, dia baru saja pergi beberapa menit yang lalu, dijemput oleh teman wanitanya," jawab pengawal gugup sembari memegang perutnya yang terasa nyeri. "Sial," gumpatnya, lalu pergi mengendarai mobilnya, hendak menyusul Elle. "Semoga belum terlalu jauh." Hahaha. Jadi lo marah-marah, minta jemput gue gara-gara lo habis dicipok sama Erik. Astaga. Elle itu hal wajar kali dalam sebuah hubungan. Maureen mendesah frustasi. Maureen pikir terjadi sesuatu yang gawat mengingat latar belakang keluarga Erik yang notabene itu adalah mafia. Tapi gue sama dia nggak ada hubungan, Maureen. Gue bukan wanita murahan. Enak aja dia cium-cium gue. Mana first kiss gue dia yang ambil lagi, mencebikkan bibirnya sebal. Bukan dia yang ambil, tapi lo yang ngosor duluan. Ejek, Maureen menoyor sebal Elle, mengingat kejadian saat di rumah sakit, ketika Elle tak sengaja mencium Erik. Cekah, bodoh intinya dia yang udah ambil first kiss gue. Titik. Mila mendudukkan pantatnya di kamar mansion. Ella memutuskan untuk kembali ke mansionnya, karena untuk menghindari Erik sudah dipastikan jika Erik pasti akan mencarinya. Dia yang sedari dulu menutup dirinya dari yang namanya laki-laki mengalami hal seperti ini tabu untuknya. Dia wanita yang dikenal imut namun tatapannya setajam elang dan muka badasnya itu ternyata dalam percintaan nol besar. Karena balik lagi tujuannya, ia hidupnya hanya satu, membalas dendam kematian ayah dan kakaknya yang sampai saat ini belum ada titik terangnya. Walau Elle sudah jatuh cinta terhadap Erik, namun ia belum menyadarinya. Gue balik duluan, besok hati-hati keluarnya. Karena lo balik ke sini, tak menutup kemungkinan jika orang-orang itu mengintai kita. Sejak kejadian ancaman itu, mereka menghilang tanpa jejak. Maureen memperingati, dijawab anggukan oleh Elle.